Shalom, renungan malam seiman pada malam hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Terbatasnya Manusia. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayub 14 ayat 1 dan 2. Keselamatan manusia hanyalah oleh sebab anugerah Allah. Dalam keterbatasan manusia, kita patut menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya apa-apapun. Apakah saat kita masih hidup, apalagi setelah kematian kita. Kita hanya berada di genggaman tangannya selagi kita masih hidup. Mungkin Anda masih ingat pasukan Filistin yang bergerak ke Sunem, mendirikan kemah mereka di sana dan siap menyerang Israel. Dengan perasaan yang kurang optimis, Raja Saul menempatkan pasukan Israel di dekat Bukit Gilboa. Pada waktu yang sebelumnya, jaminan kehadiran Allah telah menyanggupkan Saul memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuhnya tanpa gentar. Tetapi ia tidak menurut Tuhan lagi. Dan ketika raja yang murtad ini mencoba mencari hubungan dengan Tuhan untuk mengetahui akan hasil perang yang bakal terjadi, ternyata Allah tidak bersedia berkomunikasi dengannya lagi. Rasa gentar yang belum pernah dirasakan sebelumnya menidih hati Saul. Seandainya Samuel masih hidup, ia akan bertemu dengannya. Namun Samuel telah meninggal dunia dan mustahillah bagi Raja Saul untuk meminta nasihatnya. Dalam 1 Samuel 28 kita membaca Saul mengatakan kepada dirinya sendiri, "Mungkin saya harus berkonsultasi dengan roh." Padahal sebelumnya ketika Saul masih dekat dengan Allah, ia mencoba untuk menjauhkan dirinya dari ilmu gaib dan ilmu sihir serta semua pemanggil arwah yang berada di tengah-tengah Israel. Sekarang Saul yang sama justru mencoba untuk menemukan seorang pemanggil arwah untuk mencari tahu apa gerangan kelak hasil peperangan yang akan terjadi keesokan harinya. Ia memohon, "Tolong bawa Samuel kepadaku." Ketika pengantara itu kesurupan, ia melihat roh yang keluar dari dalam bumi. Roh ini memberikan penjelasan kepada Raja Saul bahwa Israel bukan saja akan kalah dalam peperangan itu, akan tetapi ia dan anak-anaknya akan tewas. Ramalan itu benar terjadi. Pertanyaannya, apakah benar-benar roh Samuel yang mengadakan ramalan itu? Bagaimanakah seorang pengantara yang dihukum oleh Tuhan memiliki kuasa atas roh Samuel, nabi Tuhan itu? Dan dari manakah Samuel datang? Mengapa rohnya keluar dari dalam bumi ini? Kematian yang bagaimanakah yang menimpa Samuel? Jika bukan roh Samuel yang datang dan berbicara kepada Saul, lalu siapakah yang akan berbicara kepadanya? Untuk renungan malam beberapa hari mendatang, kita akan menyimak dengan seksama apa yang diajarkan Alkitab mengenai hal ini. Yang jelas, ayat inti kita mengajarkan bahwa setelah kematian manusia akan hilang lenyap. Sebab itu kita tidak boleh percaya kepada ajaran mengenai jiwa yang kekal. Hanya Tuhan sajalah yang kekal selamanya. Kita akan memiliki kekekalan hanya bila kita memiliki Yesus di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.